Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Anak-anakku, santri Pondok Tahfidz Cinta Quran dan para sahabat dimanapun berada, kalau kisah Ashabul Kahfi yang ada di dalam Al-Quran, tentu kita semuanya sudah sering mendengarkan ya. Akan tetapi di dalam Al-Quran itu pula, tepatnya di dalam surah Al-Buruj ayat 1 sampai dengan ayat 9, itu juga dikisahkan tentang Ashabul Ukhdud. Bagaimana kisah Ashabul Ukhdud itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Muslim bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwa dahulu ada umat sebelum kalian yang dipimpin oleh seorang raja. Rajanya ini begitu berkuasa, bahkan sampai-sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Seorang raja ini mempunyai seorang tukang sihir yang hebat, yang ia percaya. Si tukang sihir ini pada waktu itu usianya sudah tua. Lalu ia bilang kepada sang raja, "Tuan Raja, ini usiaku sudah tua. Mestinya ada seorang pemuda yang bisa saya didik untuk nanti menjadi penerus saya. Baik, kalau begitu silakan pilih pemuda yang terbaik. Silakan didik." Lalu dicarilah dan ketemu seorang pemuda yang pantas untuk dididik sebagai penerus dari si tukang sihir itu. Lalu diajarinya. Pada suatu hari ketika ia berangkat dari rumahnya menuju tempat si tukang sihir itu, si pemuda ini bertemu dengan seorang yang soleh, begitulah. Dalam hadis itu disebut sebagai rahib. Di situ ia pemuda lalu dialog, ngobrol-ngobrol, mau kemana? Mau ketemu tukang sihir, mau diajari. Lalu orang yang soleh itu memberikan pelajaran-pelajaran, peringatan-peringatan kepada pemuda itu akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Rabb yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia begitu terus setiap hari. Sebelum berangkat belajar ilmu sihir, dia belajar dulu kepada si orang soleh itu. Lama-lama ia belajar ilmu sihirnya sering ketinggalan karena dia merasa lebih asik belajar ilmu agama kepada orang soleh itu. Sehingga dengan demikian si tukang sihir itu marah. Lalu pemuda itu diberitahu oleh si orang soleh itu, "Kalau kau takut kepada si tukang sihir itu, bilang saja bahwa aku ditahan oleh keluargaku sehingga aku datangnya telat. Gitu. Kalau kau khawatir terhadap keluargamu, bilang saja ditahan oleh aku." Begitu. Suatu hari ketika ia berangkat menuju ke orang yang soleh, lalu berangkat ke tukang sihir begitu belajar, di jalan ia melihat ada binatang buas yang menghalangi beberapa orang yang mulai lewat. Pada ketakutan begitu dia melihat pemuda ini, lalu ia mengambil batu.
Sebelum batu itu dilemparkan, ia berkata, "Ya Allah, kalau benar bahwa aku berguru kepada orang soleh itu, maka batu ini aku lempar dengan namamu, maka hewan itu akan menyingkir atau mungkin mati, sehingga orang-orang itu bisa lewat." Maka benar. Maka menyebutlah ia Bismillahirrahmanirrahim, dilempar batu itu dan hewan itu mati sehingga orang-orang itu tidak ketakutan dan bisa lewat. Maka semakin mantaplah ia bahwa yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan si raja yang mengaku sebagai Tuhan. Maka hari demi hari pemuda ini mempunyai kemampuan lebih, bisa mengobati orang yang sakit kulit, orang yang sakit bahkan mungkin sakit buta, matanya bisa melihat, diobati oleh pemuda ini dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, temannya sang raja itu yang sudah lama sakit mata tidak bisa melihat, mendengar tentang peristiwa itu, bahwa ada seorang pemuda yang bisa mengobati. Yang mendatangi pemuda itu, "Wahai pemuda, aku membawa banyak hadiah. Tolong sembuhkan sakit mataku. Kalau ini bisa sembuh, ini hadiah semua untukmu." Pemuda itu menjawab, "Aku tidak membutuhkan hadiah-hadiah itu. Kalau kau ingin sembuh, sesungguhnya bukan aku yang menyembuhkan, tapi Allah, Tuhanku, Tuhan kita semuanya. Kalau kau mau mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah, Tuhan kita bukan raja, maka aku akan memohon kepada Allah agar engkau disembuhkan." "Ya, kalau begitu aku mengakui, aku mau beriman kepada Tuhanmu, Tuhan kita Allah." Lalu pemuda itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga temannya sang raja itu sembuh dari sakit matanya. Akhirnya sang raja tahu, dipanggillah temannya itu, "Siapa yang bisa menyembuhkanmu?" Dijawab pemuda itu. Lalu pemuda itu dipanggil. Pemuda itu disiksa, tapi tidak mempan. Lalu ditanya, "Siapa gurumu?" Disebutkan orang soleh. Orang soleh itu dipanggil, lalu disiksa oleh sang raja, dibelah, digergasi kepalanya. Lalu temannya sang raja itu juga, "Kau harus meninggalkan keyakinan pemuda itu dan mengakui bahwa raja adalah Tuhannya." Dia tidak mau. Orang yang temannya itu dibelah juga kepalanya, digergasi, disiksa lah intinya begitu, dan luar biasa oleh pemuda lalim itu. Lalu pemuda itu dibawa oleh pasukan, dibawa ke gunung, pokoknya supaya bagaimana pemuda itu meninggalkan keyakinannya. Dibawa ke gunung, lalu ia berdoa kepada Allah. Gunungnya bergerak begitu kayak terjadi gempa, maka para pasukannya gulung kumbing begitu, tak berdaya. Lalu pemuda itu kembali menghadap sang raja dengan tubuh yang sempurna, sehat, utuh. Raja semakin marah, menyuruh pasukan yang lain untuk membawa anak muda itu ke tengah laut, dilempar ke tengah laut agar dia mati. Kalau enggak, enggak usah dilempar, tapi tinggalkan keyakinannya. Lalu dibawa ke tengah laut. Ketika di tengah laut, malah perahunya terbalik, para pasukan utusan raja semuanya tenggelam, dan ia malah kembali menghadap sang raja. Sang raja mungkin sudah mentok pikirannya, bagaimana caranya bisa membunuh pemuda ini kalau ia tidak mau meninggalkan. Dan pemuda itu tidak meninggalkan yakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pemuda itu bilang, "Kau bisa membunuh aku dengan syarat." "Apa syaratnya?" Pemuda tertarik. "Kumpulkan orang yang banyak, lalu aku nanti kau silakan tali begini, lalu kau panah, sebelum memanah engkau menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda itu. Kau panah aku, kemungkinan aku akan mati." Maka itu dilakukan, orang-orang dikumpulkan di sebuah tempat yang luas, menyaksikan semuanya. Sang raja akhirnya mengambil anak panah, memanah pemuda itu dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dan kena pelipisnya. Kemudian pemuda itu
meninggal dunia, syahid. Apa yang terjadi? Orang-orang yang berkumpul itu mendengar semuanya dan akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Tuhannya pemuda itu. Raja semakin marah. Lalu ia membuat parit yang panjang. Di tengah paritnya itu diberi kayu bakar, dibakar, api menyala-nyala. Orang-orang itu ditanya, tinggalkan keyakinanmu. Orang-orang itu tidak mau. Akhirnya orang-orang itu dimasukkan ke dalam parit, dibakar semua. Bahkan ada seorang ibu yang ragu karena dia membawa anak kecil. Anak kecilnya itu malah bicara, wahai ibu, engkau berada di dalam pihak yang benar. Lalu mantaplah, tidak ada masalah. Ibunya itu lempar dengan anaknya ke dalam api. Sahabat dimanapun berada, ini adalah kisah Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi yang seperti itu. Semoga ini menginspirasi kita untuk tetap mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun. Semoga kita selamat dunia, selamat pula di akhirat. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.